نوينا تعلم وتعليم نفع والانتفاع والتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، faslun ahaqqun nasi bil imamah. Ahaqqun nasi bil imamati al-wali al-hakim mutlaqan thumma sakinul bait mutlaqan illa mu'iral baiti fa innahu ahaqqu min musta'irih wa kadzalika as-sayyidu fa huwa ahaqqu min 'abdihi ghairil mukatab. Imamul masjid wa ghairihi al-awla biha al-imamur ratib alladhi min qibalil hakim fi ghairi wujudil wali thumma al-afqah thumma al-aqra' thumma al-awra' thumma sabiq ila al-hijrah aw ahadu aba'ih thumma as-sabiq ila al-islam thumma an-nasib thumma hasanu dhikr thumma nadhifu thawb thumma nadhifu al-badan thumma tayyibu san'ah thumma hasanu sawt thumma hasanu surah wa in istawaw ukri'a bainahum. Pasal membahas tentang orang yang paling layak menjadi imam. Tidak semua orang bisa jadi imam, enggak semua orang. Tapi imam itu adalah orang yang terpilih. Oleh karena itu, begitu baginda Nabi Muhammad SAW pada akhir umur beliau mengedepankan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan para sahabat yang lain. Karena apa? Karena melihat baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling pantas menjadi imam kala itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi untuk menjadi imam itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Makanya itu imam itu adalah orang yang memikul bebannya makmum. Jangan terlena dengan ucapan bahwasannya ya, ketika seseorang kumpul di dalam masjid, lalu Allah Subhanahu wa taala melihat kepada imamnya. Kalau imamnya khusyuk, diterima satu masjid. Ya, kita lihat ini imamnya apa ini. Lalu kemudian jika imamnya enggak khusyuk, dilihat ke shaf selanjutnya, shaf pertama. Jika ada yang khusyuk, salah satu dikabulkan seluruh yang ada di masjid. Tapi kalau enggak khusyuk, dilihat shaf selanjutnya. Kalau shaf selanjutnya ada yang khusyuk, maka diterima. Kalau enggak, di shaf selanjutnya sampai akhir shaf. Kalau satu masjid enggak ada yang khusyuk, ini satu masjid enggak ada yang khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan seluruhnya. Kenapa? Karena dikatakan mereka berkumpul untuk Allah, maka Allah yang mengabulkan amalnya. Namun yang menjadi pertanyaan, imam tadi ini adalah yang pertama diperhatikan Allah. Makanya itu pilihlah imam yang terbaik. Nah, ini ketentuannya di sini disebutkan oleh al-muallif. Oleh pengarang kitab ini dikatakan ahaqqun nas bil imamah, secara umum. Ya. Orang yang paling pantas untuk menjadi imam adalah yang pertama al-wali, pemimpin. Ya. Dari sini aja sudah menjadi, ini kita tidak kampanye, tidak anu-anuan ya. Cuman di sini kita mudah-mudahan yang menjadi pemimpin kita adalah yang bisa menjadi imam kita dalam sholat. Sudah kayak gitu.
siapapun dia. Siapapun dia. Al-Imam Hasan Al-Basri sendiri, beliau itu orang yang paling alim di zamannya, Sayyidut Tabi'in. Tapi beliau pernah sholat di belakang orang fasik. Pernah sholat di belakangnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini gubernurnya, hakim atau gubernur ketika itu kalau nggak salah di Basrah atau di Basrah. Imam Hasan Al-Basri sholat di belakangnya. Pemimpin-pemimpin zaman dulu itu sholat Jumatnya ya dia yang mimpin, dia yang imami, dia yang khutbah. Itu zaman dulu. Kalau nggak salah di Libya ya, Muammar Gaddafi itu kalau sholat Id dia yang mimpin. Almarhum Muammar Al-Gaddafi, Al-Gaddafi atau Al-Gaddafi itu. Dia yang mimpin sholatnya. Sholat Idnya, sholat Jumatnya. Itu. Al-Wali atau Al-Hakim mutlaqan atau pemimpin daerahnya secara mutlak. Gubernur, ada wali kota, ya gubernur jadi pemimpin, jadi imamnya. Ada wali kota, ada lurah-lurah. Wali kotanya yang jadi imam. Jadi seperti itu. Itu daerah. Kalau di dalam rumah apa? Tsumma sakinul bait mutlaqan. Kemudian orang yang tinggal di rumah. Antum punya rumah, ada tamu banyak, yang berhak menjadi imam ya antum. Ya. Syekhuna Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar itu pernah datang ke tempatnya Ami Saleh Marta, kalau salah apa, di daerah Darmo sana itu. Misalim. Ya. Waktu itu Habib Umar bin Hafid datang pas sholat duhur, beliau nggak mau jadi imam, diserahkan sahibul bait aula katanya. Ya. Sahibul bait aula. Misalim ngomong la antum. Kata sahibul bait. Sampai dipaksa berapa kali baru Habib Attas, kakak Al-Habib Umar yang menjadi imam. Itu pun Habib Umar ngomong sama Ami Salim Marta. Dia bilang, tak loh, antum izinkan dia Habib Attas untuk jadi imam. Kata Ami Salim, fadhal, ya sudah jadi imam. Di dalam rumah gitu. Sahibul bait itu lebih pantas, lebih layak untuk menjadi imam. Kalau dia tidak mau jadi imam, mungkin yang datang ustadznya, gurunya atau siapa, ulama, maka dianjurkan untuk ulama atau imam tersebut minta izin kepada sahibul baitnya, karena itu tempatnya. Antum sholat di tempatnya orang nggak diizinkan sama orangnya, ya apa nasib sholatnya itu? Illa mu'iral bait, kecuali orang yang menyewakan rumahnya, itu lebih berhak daripada musta'ir, daripada orang yang meminta sewa. Rumah dikontrakkan atau disewa. Yang menyewakan ini, yang punya rumah aslinya itu datang ngontrol rumahnya, ngecek rumahnya atau gimana. Waktunya sholat, yang berhak menjadi imam adalah orang yang menyewakan rumahnya. Karena rumah tersebut miliknya, sedangkan yang menyewa itu cuman membeli atau mengambil manfaatnya saja. Secara muaggad, secara waktu, dengan tempo. Tapi hak yang punya rumah adalah haknya orang yang menyewakan. Wa kadzalika as-sayyid fa huwa ahaq. Begitu juga tuan. Seorang tuan lebih berhak menjadi imam dibandingkan budaknya, walaupun budaknya alim, walaupun budaknya afqah. Kalau di dalam sholat itu afqah, yang lebih faqih. Min abdihi, daripada hambanya, ghairi al-mukatab, selain budak yang mendapatkan perjanjian pembebasan dengan cara bayar, menebus diri. Mukatab itu dikasih tempo, seorang budak
kamu akan saya bebaskan dengan syarat setiap bulan atau setiap waktu tertentu engkau harus membayar sekian rupiah. Anggap saja setiap bulan satu bulannya 10 juta. Si budak ini cari duit 10 juta bayar, plak. Bulan depan sampai 3, 4, 5 bulan misalnya. Maka bulan kedua begitu juga, bulan ketiga begitu juga. Kalau sudah lunas perjanjiannya 3 bulan, maka budak tersebut otomatis bebas. Otomatis bebas. Nah, budak yang seperti itu kalau afgoh, ada sayyidnya, ada tuannya, ya, maka boleh, bukan harus ya, tapi boleh atau lebih pantas itu si budak mukatab untuk menjadi imam. Ini di daerah atau di suatu tempat. Sedangkan di dalam masjid itu ada beda lagi. Di dalam masjid bagaimana? Imamatul masjid wa ghairih. Keimaman di dalam masjid dan selainnya seperti langgar ya. Al-aula yang lebih utama menjadi imam adalah al-imamur ratib. Imam yang ditentukan. Misalnya di Masjid Serang ini, imam yang sudah ditentukan oleh mungkin yayasan atau takmir dan lain sebagainya, misalnya Habib Abdurrahman. Ya dia yang berhak untuk menjadi imam. Orang lain mengadakan imam sendiri, sholat jamaah sendiri, selama beliau masih ada di tempat imamnya ini, sholat dalam keadaan sholat, nggak boleh. Nggak boleh. Selama ada beliau, maka beliaulah yang memimpin imamnya. Masih at-tahiyatul mubarakatuh, ngadakan imam sendiri nggak boleh. Itu imam ratib. Siapa itu imam ratib? Alladzi min qibalil hakim, adalah imam yang ditunjuk oleh al-hakim, oleh pemimpin. Misalnya di kota Surabaya misalnya ya, Surabaya ini ya wali kotanya yang menunjuk kepada menunjuk seseorang untuk menjadi imam di masjid jami'. Masjid jami'nya. Nah, masjid jami'nya siapa? Masjid jami' sekarang tidak ada masjid jami'. Ampel punya yayasan sendiri, masjid-masjid punya yayasan sendiri, yang menentukan ya orang-orang yayasan. Tapi kalau zaman dulu masjid itu yang ya satu tempat masjid. Yang memilih untuk menjadi imam ya orang itu, pemimpin. Wali kotanya memilih, kamu ya, dipilih sama wali kota, nggak ngurusi tok wali kota itu. Ya, pemimpin daerah itu nggak ngurusi cuman harga barang, harga ini enggak. Dia tanggung jawab semuanya, makanya nggak gampang. Tanggung jawabnya akhirat. Sekarang cuman akhirat ini kok kayaknya enteng gitu. Ya. Yang penting dunia sih, kok akhirat gampang. Ini yang penyesalan yang luar biasa itu ya nanti itu. Akhirat selamanya, dunia ini sementara. Orang yang cerdas adalah yang mengutamakan hidup yang selamanya daripada hidup yang sementara. Masjid Jami' di setiap kota itu dulunya satu. Masjid Jami' Gresik, Masjid Jami' Sidoarjo, Masjid Jami' Bangil. Nah yang nunjuk itu adalah wali kotanya atau pemimpin daerahnya. Setelah dikasih ke namanya, musyawarah dan lain sebagainya, kemudian ditunjuk, berarti fulan yang pantas menjadi imam. Ditunjuk, plek kamu jadi imam. Mau nggak mau dia harus jadi imam. Anak nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau sudah ditunjuk kamu yang harus bisa. Nggak bisa gini gitu, ya sudah cambuk. Tuh gitu. Cambuk, takzir itu imam yang tidak mau jadi imam. Kenapa? Nggak nuruti mimpin. Dulu itu jangankan imam-imaman kayak gini. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dicambuk sampai semaput. 100 cambukan. Ya ini nyambuk orangnya besar algojonya. Zaman saya algojonya makan mie. Dulu makannya makan daging tok, gandum daging. Jeblak 10 kali pukulan semaput.
bangun lagi, pukul lagi sampai 100 kali. Oleh siapa itu? Mu'tasim billah. Al-Ma'mun apa Al-Mu'tasim? Ini Imam Ahmad bin Hanbal ditunjuk jadi qadhi. Qadhi itu siapa? Mahkamah Agung. Sekarang enggak usah ditunjuk ngacung. Aku po'o. Lah ini imam gitu. Tapi ada gajinya. Gajinya dari mana? Baitul Mal. Ulama zaman dulu itu dapat terus dari Baitul Mal karena memang ulama itu diprioritaskan untuk itu ilmu. Makanya dalam kitab Ihya itu kan disebut ulama zaman dulu itu sugih-sugih. Dari mana sugihnya? Bukan kerjanya. Ada yang kerja, para wali-wali Allah yang seperti Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Bashir al-Hafi dan lain sebagainya, banyak yang dagang. Imam Ahmad bin Hanbal pun dulu pedagang sampai akhirnya dia tokonya dikontrakkan, dia lari majelis belajar dan lain sebagainya sama Imam Syafi'i dan para imam yang lain. Itu digaji sama Baitul Mal dulu para ulama. Tugasnya apa? Cuma ngajar. Ngajar, tutup, pulang, nanti hakimnya atau amirnya itu nuliskan ratib, kasihkan ke bendahara negara, suruh bayar. Jadi seperti itu. Jadi kalau antum sekarang, maaf ya, kalau antum sekarang lihat ulama dikasih bisyaro, ojo ribut. Ya jangan ribut, itu rezekinya dia, selesai. Wih ulama duit lah, terus ente bukan duit lah. Siapa yang tidak suka duit di sini? Tidak ada. Cuman permasalahannya cara mendapatkannya, Allah ngasih rezekinya dengan cara yang beda-beda. Antum pengusaha dengan cara usaha antum. Ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan yang penting nggak jual agamanya, selesai. Jadi seperti itu. Dan itu sudah kayak itu. Ya. Itu imamnya dikasih rotib, dikasih bapak. Oh berarti nggak ikhlas. Ente tahu apa dari ikhlas? Ikhlas itu perkara hati. Ikhlas itu perkara hati. Ada satu orang gembar-gembor. Anak tadi malam nggak tidur. Setiap malam 1 bulan penuh anak nggak tidur. Weret terus anak. Oh nggak ikhlas. Kau tahu ente? Perkara ikhlas itu haknya Allah. Allah yang tahu. Cuman Allah yang tahu. Siapapun nggak ada yang tahu. Siapapun makhluk di dunia ini nggak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu. Allah yang maha tahu. Selesai. Nah kalau satu-satu orang kok nggak ikhlas, ini berarti dia ingin mengalahkan Allah. Ta'ala Allah, itu namanya gitu. Nekat itu namanya. Hamba nekat ya kayak gitu. Ya. Tapi nanti ada syariat, masalah persyariatan itu syariat dihukumi zahirnya dan lain sebagainya. Pantasnya seseorang itu tidak mengatakan seperti itu. Ngumumno amalnya itu nggak pantas. Ya. Untuk alasan ikhlasnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah jalan di pasar. Ketika itu jadi Amirul Mukminin. Agama Islam menyebar. Tapi banyak orang yang nggak tahu siapa Amirul Mukminin kala itu. Padahal waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau itu orangnya itu semampai, badannya tingginya. Beliau itu aslak, gundul, plontos gundulnya, jenggot, dan perutnya itu batin, perutnya itu agak gemuk, kulitnya kencang. Bahkan ada yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau dijewit tidak iso, saking kencangnya itu kulitnya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah kalau jalan orang-orang yang biasa seperti itu jalannya kan kayak gagah-gagah gitu ya. Ada satu orang lihat, wallah, anak nggak pernah melihat orang yang jalannya sesombong orang ini. Itu ngomong di pasar, ngelihat kok rame, Sayyidina Ali lewat, saya nggak pernah melihat orang sombongnya kayak gini. Ini orang paling sombong semuka bumi ini. Nggak taunya sama pedagangnya ditegur, kamu tahu siapa dia? Nggak tahu. Dia ini orang yang paling tawadhu sedunia. Ini orang paling tawadhu sedunia. Loh, kok bisa katanya? Iya, tahu siapa dia? Enggak tahu. Ini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Oh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya kapok-kapok itu orang yang tadi ngomong bayang sombong. Enggak tahu dia. Ya. Ini. Jadi pemimpin yang imam itu ditunjuknya oleh wali kota. Kalau itu masjidnya masjid jami', tapi kalau masjidnya
Jami' itu berarti aturannya pemerintah, masjidnya Pemda ya. Tapi kalau masjidnya perorangan kayak gini, ya beda lagi. Masjidnya ini wakafnya seorang, Ampel misalnya, Serang dan lain sebagainya, itu beda. Itu nanti ada yayasannya atau takmirnya. Fi ghairi wujudil wali, tanpa adanya seorang wali. Kalau hakim menunjuk satu orang jadi imam, misalnya Syekh Fulan jadi imam, lalu kemudian ada pemimpin yang lebih tinggi, wali kota nunjuk satu orang di dalam masjid untuk menjadi imam. Imam itu imam ratib. Tapi begitu datang seorang yang lebih tinggi pangkatnya dari wali kota, maka yang menjadi imamnya adalah orang yang lebih tinggi makomnya daripada wali kota, gubernur misalnya. Dan kemudian persyaratan mereka semuanya, yang pertama dilihat al-afqah, yang paling faqih, ahli fikihnya. Itu yang pantas daripada imam. Terutamanya ahli fikih dalam bidangnya. Kalau sholat ya dalam bidang ibadahnya, sholatnya, toharohnya, sholatnya, perkara tentang toharoh dan perkara tentang sholat. Itu harus. Jadi nggak asal-asalan sholat, tahu persyaratan, hukum-hukum, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sholat tahu. Ya. Berapa banyak orang yang nggak tahu rukunnya sholat dan persyaratan dalam setiap rukunnya. Salah satu rukunnya sholat apa? Assalam, terakhir itu assalam. Ada orang yang nggak bisa baca assalam. Begitu innaka hamidum majid, salamu alaikum warahmatullahi, nggak pakai alif lam. Padahal syarat daripada salam adalah alif lamnya ada. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak sah salamnya. Imamnya harus tahu persyaratan rukun Fatihah. Di rukun sholat suratul Fatihah ada syarat-syaratnya. Di waktunya sujud ada syarat-syaratnya. Dan imam harus tahu itu. Kalau nggak tahu, nggak pantas jadi imam. Nggak pantas jadi imam. Habib Zain bin Sumit, anak ingat waktu itu pernah ceramah ketika haul Habib Salim bin Hafid di Mustah, Hadramut. Beliau ngomong, ini ceramah ini beliau. Imam Habib Zain, Syekhana Habib Zain, guru kami Habib Zain bin Sumit, beliau pernah ngomong kayak gitu. Apa? Yang jadi imam itu bukan orang tua, yang lebih tua jadi imam, enggak. Tapi afqah, yang paling fakih jadi imam, yang paling fakih itu yang jadi imam wa in kana shaghiran, walaupun masih muda. Dia yang jadi imam. Tsumma ba'da dzalik, lalu kemudian setelah itu fi du'a wal Fatihah wa tertibul Fatihah, ketika di doa dan tertibul Fatihah, Al-Fatihah binatul qabulus salat wa du'a waj'alhuma khalisan, ya seperti biasanya tadi, itu baru al-asan. Apa? Yang paling tua. Loh kenapa? Karena sholat ini urusannya hukum syariat, kita ngadep Allah, bukan urusan tua enggak, tua atau mudanya enggak, tapi afqahnya, paling fakihnya, ahli fikihnya itu. Itu ketika dalam salam, itu sifatnya imamnya. Tsumma al-aqra, kemudian dilihat ahli fikihnya, misalnya ada 3 orang. Di antara 3 ahli fikih ini, siapa yang bacaannya paling bagus? Bukan paling enak ya, paling bagus. Ada yang bacaannya enak, ternyata apa? Hafalannya toko kaset. Lagu ini setel jedek, wah masjid apa? Masjidil Haram. Nah, lagu ini kayak Masjidil Haram, bacaannya nggak karuan. Nah, itu ada. Mana yang dipilih? Yang paling bagus bacaannya, terutama apanya? Makharijul hurufnya. Makharijul huruf, keluar hurufnya itulah. Ya, bedakan huruf ha sama ha. Ya, bedakan huruf ini dengan itu harus.
Kalau dalam antara 3 orang faqih ini ada yang paling bagus, ya dia yang lebih pantas untuk menjadi imam. Gitu. Al-asahu qira'atan, yang paling sahih bacaannya. Dan sebagian mengatakan al-aktsar hifdzan. Sebagian mengatakan yang paling banyak hafidnya, hafalannya. Para sholihin itu banyak yang hafal Al-Quran. Tapi ada beberapa di antaranya yang tidak hafal Al-Quran. Tapi orang-orang yang menghafal Al-Quran menjadi murid-murid beliau. Seperti contohnya Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr. Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr ini gurunya Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Attas, gurunya Habib Ali Habsyi. Gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Guru zaman luar biasa. Beliau itu nggak hafal Al-Quran. Beliau nggak hafal Al-Quran. Tapi yang menghafal Al-Quran kayak Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar itu kan baca di kuburannya 7.000 atau 9.000 kali khutmah daripada Al-Quran. Jadi muridnya Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr. Tapi kalau menjadi imam nggak ada yang berani di belakangnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Itu al-agra', thumma al-awra'. Kemudian yang paling warok, yang paling wirai. Apa itu warok? Warok itu adalah orang yang perhatian dengan yang halal dan yang haram. Itu warok. Ini halal haram. Yang halal pasti dikerjakan, haram ditinggal. Samar-samar ditinggal. Remeng-remeng ditinggal. Itu yang namanya warok. Zuhud mantara ke dunia. Dunia ditinggal. Di kalangan para nabi wara itu zuhud itu seperti Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi zuhud, tapi kisah yang paling banyak dijadikan teladan adalah kisahnya Nabi Isa. Nabi Isa itu sampai debat sampai setan. Saking zuhudnya. Beliau itu masuk ke dalam gua sampai setan diwara, katanya zuhud. Kok masuk ke dalam gua? Takut hujan, takut panas, didebat sampai setan. Tidur pakai bantal dari batu, dari bantal. Ngono iku sik digugah sampai setan. Ya apa? Masih dibanguni sama setan. Ya Isa katanya. Katanya kamu zuhud tapi masih pakai bantal batu katanya. Mah katanya, kata Nabi Isa. Pergi kamu. Kata Nabi Isa. Itu syaitan. Syaitan kayak gitu. Wa in huma ma hadakan nusha fattahimi. Syaitan sama nafsu ini kalau nasihati kita jangan diterima matang-matang, terima mentah-mentah, jangan. Pasti ada tujuannya. Itu syaitan. Masya Allah, rek. Sembayang terus, soft pertama terus, Masya Allah. Syaitan bisa kita. Wah. Berarti kamu itu orang yang paling luar biasa di sini. Teruskan aja soft pertama. Tahu bahwasanya perilaku dia soft pertama ini bakal menimbulkan sombong. Makanya dicocok setan. Setan ini senang ngompori. Jadi kalau ada orang ngompori berarti itu ilmunya setan. Tsumma as-sabiq ilal hijrah. Kemudian orang yang lebih dahulu hijrahnya. Itu zaman dulu. Zaman dulu itu masih perhatian dengan itu. Kalau anak keturunan misalnya Al-Quraisy, anak keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, itu nggak ada yang berani jadi imam di hadapan mereka. Zaman dulu ya, nggak ada yang berani. Makanya ada riwayat yang mengatakan Qaddimul Quraisy. Ya. Nanti diselewengkan itu, nanti ada perkataan yang lain-lain. Cuman ada riwayat yang mengatakan dahulukan Bani Quraisy. Lalu kemudian yang paling utama awal-awal siapa itu? Orang-orang sahabat yang pertama-tama anak keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, anak keturunan daripada Sayyidina Umar, anak keturunan dari kayak gitu-gitu. Itu zaman dulu tuh. Ya. Masih ada perhatian seperti itu. Kemudian
au ahadu abaih, atau salah seorang daripada ayah-ayahnya, kakek-kakeknya. Gitu. Ya, kalau di pesantren anaknya kiai ya didahulukan daripada santri. Jadi seperti itu. Tapi ya didelok sisan, anak kiainya bisa enggak jadi imam. Anak kiainya enggak pernah taklim. Anak kiainya karena bapaknya ini ulama, terus habis itu bapak saya yang punya pesantren katanya. Ya enggak semena-mena, akhirnya dia main karep-karepe dhewe. Ya. Terus waktunya sembahyang jadi imam enggak bisa. Ya. Lu bapak enggak bisa. Santri yang lebih afqah, ini syariat. Ya, depankan syariat. Tsumma as-sabiq ilal Islam, kemudian orang yang terdahulu di dalam Islam. Maaf, ada masjid, misalnya seperti misalnya Masjid Cinghu. Ternyata banyak ketika itu sholat di dalamnya adalah mu'alaf. Tapi ada orang juga di situ yang dia mulai lahir Islam, mulai bapaknya. Mana yang didahulukan? Orang yang pertama, orang yang mulai semenjak lahirnya atau orang tuanya adalah Islam. Nah, itu. Makanya as-sabiq ilal Islam, orang yang terdahulu daripada yang mendahului dalam masuk Islamnya. Tsumma an-nasib, kemudian orang yang memiliki nasab yang tinggi, yang mulia. Ya. Anaknya ulama ya dikedepankan daripada bukan anaknya ulama dengan syarat-syarat sifat-sifat yang sebelumnya. Harusnya faqih, aqra, orang yang pintar bacaannya atau bagus bacaannya, kemudian al-aura, wara dan lain-lainnya itu sifatnya imam. Kemudian hasanudz dzikr ini bisa dua. Yang pertama, dia memang ahli dzikir, bagus dzikirnya, istiqomah dan lain sebagainya. Yang kedua, hasanudz dzikr, orang itu dielu-elukan. Masya Allah ya, ini orang Masya Allah, ini orang baik, ini pantas jadi imam. Itu hasanudz dzikr. Yang baik sebutannya di kalangan manusia. Artinya orang-orang itu rela dia jadi imam. Karena dalam hadis dikatakan thalatha la turfa salatuhum fawqa ru'usihim sibra. Ada 3 orang yang salatnya itu tidak terangkat dari kepalanya, alias tidak diterima. Walaupun sejengkal enggak terangkat. Siapa? Yang pertama al-imam man amma qauman fahum lahu karihun. Orang yang jadi pemimpin tapi enggak ada yang senang, atau jadi imam enggak ada yang senang. Kemudian al-itsnan mutasariman. Ada 2 orang saling bermusuhan, musuh-musuhan. Ini salatnya enggak diangkat. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Dan seorang perempuan yang pada malam hari suaminya itu enggak senang sama dia. Suaminya marah, suaminya mangkel sama istri tersebut, maka istri tersebut salatnya kayak apapun enggak terangkat. Enggak terkabulkan, enggak diterima salatnya. Itu seorang imam yang dibenci, hati-hati ya gitu juga. Tapi kalau dibencinya gara-gara hak, ini imamnya benar, amar ma'ruf nahi mungkar, enggak taunya dibenci sama orang-orang, enggak masuk di sini. Di sini enggak masuk. Kemudian tsumma nadhifut thawb, dilihat orang yang paling bersih pakaiannya. Ini paling bersih, jadi pantas jadi imam. Termasuk bersih di sini adalah yang bajunya polos. Imam itu bajunya harusnya baju polos. Kalau satu warna. Nah, kalau imamnya pakai baju batik, pas makmum di belakangnya itu penggemar batik, nggak bakal khusyuk. Allahu Akbar, ini batik model apa ini? Ya. Termasuk imam itu kalau bisa polos bajunya itu gamis atau sarungnya polos juga. Ya, sarungnya polos juga. Allahu Akbar. Merek apa ini? Api ya. Ini. Loh. Memang diajarkan gitu,
Tapi kalau sudah umum, ya orang nggak bakal peduli dengan itu, maka nggak masalah. Tsumma nadhiful badan, imam yang badannya paling bersih, paling rapi, jenggotnya rapi, ya, badannya bagus, parfum, minyak wangi. Saya pernah masuk satu masjid. Masjid itu begitu masuk sudah ada minyak wangi jentrek, seret. Dan minyak wanginya itu enak-enak loh ya. Jadi begitu masuk ngambil, wah ini top masjid ini. Tapi masjidnya memang bagus. Yang sembahyang di masjid itu ya orangnya luar biasa. Duduk sembahyang keblek lu parfum dikomuli. Ya kayak gitu ya. Thayyibus sana'a, pekerjaannya baik. Bukan pekerjaan yang berhubungan dengan najis-najis. Maaf, seperti tukang potong hewan dan lain sebagainya. Hasanus saut, yang suaranya enak. Hasanus surah, yang gambarnya bagus, ganteng imamnya itu. Ya. Fa in istawau, kalau semuanya rata sama, maka ukri'a bainahum, maka kemudian kalau sama semuanya, sama jentrek satu sifat semuanya, maka apa? Diundi. Undi. Ya, imam itu sembahyang kon humpimpa ini. Ya, sweet dulu gitu ya. Tapi biasanya kalau semuanya sama, nggak perlu diundi, sanuan-sanuan, surung-surungan gitu ya. Hakadha. Wallahu taala a'lam bishawab. Mari kita sama-sama zikir. Mudah-mudahan Allah angkat kesusahan, Allah angkat musibah, Allah angkat bala, Allah angkat ujian. Terutama ini masa-masa ujian ini ya. Besok sudah pemilihan. Iya, mana ya? Besok pemilu. Antum api kawin wae istikharah. Kalau bisa pemilu ya istikharah. Bingung aku istikharah. Selesai. Kalau sudah dipilihkan sama Allah ya selesai. Itu paling aman. Selain kalau antum mau mengikuti guru-guru antum. Terutama pakai akal. Memimpin ini pakai akal, jangan pakai perasaan. Berapa perasaan? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Berapa banyak daripada prasangkaan itu adalah salah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'alil qudri untha wa dhakar. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق كل حلالا دائما واهل اتقياء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر برضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحكي بكتاب فيه للناس الشفاء. أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد